Pak Pemirsa, di tengah kondisi dunia yang penuh konflik dan ketidakpastian perekonomian, Presiden Joko Widodo berharap ASEAN menjadi jangkar demi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ASEAN diharapkan tidak cawe-cawe dalam rivalitas global agar Perserikatan Bangsa ASEAN bisa menjadi penetral dan rumah aman bagi dunia. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 8 September 2023 dengan tema Waspadai Rivalitas Global. Bersama saya Valencia Belvinci. Para pemirsa, Anda juga bisa ikut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya ada anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Valen. Bang Don, hari ini kita akan bahas nanti editorialnya adalah Waspadai Rivalitas Global seiring dengan berakhirnya KTT ASEAN kemarin ya Bang Don ya. Betul. Tapi Bang Don, sebelum kita ke sana, kita akan lihat ada beberapa headline media Indonesia. Yang pertama, ini penegakan hukum jangan pakai kacamata kuda. Ya. Ini kan terkait dengan Caimin yang kemudian diperiksa oleh KPK. Jelang Setelah kasusnya 11 tahun. setelah kasusnya 11 tahun. Tapi Bang Don, apakah KPK boleh melakukan ini? Boleh-boleh saja kan? Ya, tidak ada larangan bagi KPK untuk memeriksa. Kan itu kan kalau ada prasangka atau ada dugaan gitu. Cuman pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang? Ini kan pertanyaan bukan saja lebih dari sekedar pertanyaan politis sebetulnya. Kenapa baru sekarang? Maka sejumlah tokoh seperti Ketua MK Hamdan Zulfa, mantan ya, itu merasa atau menduga ya karena baru 11 tahun, setelah 11 tahun kemudian ya pantas saja ada prasangka semacam itu gitu. Begitu juga dengan ex-komisioner KPK Saud Situmorang. Hal yang sama. Kalau kita curiga seperti ini Bang Don, disinyalir ada kepentingan politis, ada muatan politis di dalamnya. Kita harus apa supaya ini memastikan tetap on track, jangan hanya karena ada embel-embel politisnya saja. Ya lebih cepat, klarifikasinya lebih bagus supaya kemudian tidak menggantung persoalan. Karena kebetulan kan Caimin bersama dengan Mas Anies itu kemudian berpasangan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kalau kita lihat ini ada urgensi bagi publik untuk kemudian seperti apa publik berpikir tentang itu, dan kalau itu digantung itu juga membuat publik juga punya problem untuk memilih, kira-kira begitu. Jadi ini maka nanti ada kepentingan untuk lebih cepat, lebih baik supaya kemudian prasangka tentang bahwa ini ada urusan politiknya itu tidak ada. Walaupun itu susah sekali dihilangkan karena memang pertanyaan setelah 11 tahun kemudian kok baru gitu. Orang seperti kita sebagai wartawan sudah tahu kasus itu sudah lama gitu. kasusnya sudah lama tapi tiba-tiba ada lagi sekarang gitu ya, Bang. Kemudian naik ke permukaan. Kenapa nggak dulu-dulu gitu? Kenapa baru sekarang? Itu pertanyaannya. Jadi ada banyak tanda tanya gitu ya Bang Don. Pertanyaannya dan pertanyaan publik kan. Ada pertanyaan politis tapi juga ada pertanyaan publik. Dan yang paling penting adalah punya dampak nanti untuk masyarakat karena bingung nanti mau memilihnya bagaimana. Bang Don, yang selanjutnya ini di headline kedua ada seputar Anies yakin PKS akan dukung Amin. Nah ini kan pertanyaannya masalah kesetiaan Bang Don. Ya. Kesetiaan itu siapa yang bisa pastikan sih Bang Don? Ya dalam politik kesetiaan itu karena kepentingan. Jadi kalau kepentingannya sama dan kalau kepentingannya terakomodasi, tetap orang setia dalam sebuah ikatan gitu. Tapi dalam kaitan Anies yakin PKS akan dukung Amin gitu atau Anies Caimin gitu, ya saya rasa ada dasarnya. Karena tahun 2017 ketika maju ke DKI, PKS itu sangat solid mendukung Mas Anies. Dan pada waktu itu Sandiaga Uno. Sekarang pertanyaannya adalah apakah akan tetap seperti itu sampai Pilpres 2024. Ini sekarang kan pertanyaannya karena PKB, kemudian ada Nasdem, lalu kemudian PKS itu ada dalam satu koalisi. Kalau kita lihat Demokrat kan kita sudah lihat hampir pasti bahwa dia akan keluar dari situ. Lalu yang kita lihat adalah bahwa sebetulnya pemilih PKS itu adalah pemilih Anies juga. Mengapa jadi ada dasar gitu. Pemilih PKS pemilih Anies juga Bang Don? Ya pertama mungkin persepsi ideologis ya bisa jadi gitu. Kedua ya itu kan ada aja chemistry yang memperlihatkan bahwa oh kita ada di sini gitu. Walaupun kita harus melihat dan harus kita belajar bahwa PKS itu sangat solid. Kalau pimpinannya mengatakan kita ke A, ya A semua. Kita ke B, B semua gitu. Jadi ini soliditas politiknya sangat kuat. Tetapi kita berharap
ya orang punya dukungan karena kepentingan, jadi jangan sampai tergoda karena uang dan seterusnya, kan bisa juga kan, bisa ada begitu kan, tiket-tiket itu bisa diperjualbelikan ke orang yang membayar. Gitu. Jadi yang kita harapkan adalah bahwa ini betul-betul genuine ketika memberikan dukungan karena kepentingan yang sama, karena orientasi yang sama, ya tentu dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan. Tapi ada yang bilang Bang Don, kan satu koalisi sudah mengumumkan, sudah mendeklarasikan Anies dan Caimin. Bisa begitu nanti tiba-tiba keluar? Ya politik bisa berubah dalam waktu 1 detik. Kita sudah belajar dari berbagai sejarah atau fakta sejarah, bahkan sangat dekat dengan kita, itu bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Jadi tiba-tiba bisa saja berubah. Iya, makanya nanti kita baru akan lihat persis ketika itu didaftar. Tetapi sebetulnya kan problemnya kan bukan problem. Sebetulnya Nasdem dan PKB kan cukup sebetulnya. Tetapi kan problemnya adalah soal Mas Anies dan PKS atau PKS dengan Mas Anies sebetulnya. Kalau lihat itu, kita lihat bahasa ekonominya, pasarnya Mas Anies itu ada di situ gitu. Kira-kira begitu ya. Nanti seberapa jadinya dan bagaimana jadinya, kita masih lihat dalam beberapa waktu ke depan. Karena dinamis ya Bang Don ya. Sangat. Bang Don, headline kita yang ketiga adalah ASEAN akan jadi jangkar perdamaian. Ya. Ini seiring juga dengan kita punya editorial hari ini. Tapi kemarin itu kita sudah lihat seremonial yang mewah Bang Don sepanjang KTT ASEAN. Kemudian headline-nya adalah ASEAN akan jadi jangkar perdamaian. Pertanyaan publik adalah, apakah selama ini ASEAN bisa jadi jangkar untuk perdamaian Bang Don dengan keputusan yang disiapkan dari KTT itu? Ya, ASEAN itu punya masalah internal masing-masing, tapi juga punya masalah eksternal. Tetapi sejauh yang kita lihat, selama tidak ada konflik terbuka, lalu kemudian kita masih aman-aman di sekitar sini gitu, itu berarti ada sebuah sebuah sukses sebetulnya. Jadi ada tanda bahwa ya kita bisa damai, kemudian kita bisa aman, kita bisa stabil, ya kita sendiri yang mengalami. Nah, tentu tidak bisa menutup ada begitu banyak problem gitu. Tetapi kali ini sebagai ketua ASEAN, Jokowi menginginkan agar kita menjadi jangkar perdamaian. Kalau jadi jangkar, meaning you tidak bisa pasif, itu harus lebih aktif, kan kira begitu. Dan kita tahu sejumlah hotspot atau sejumlah masalah itu menghadang, atau soal Laut Cina Selatan, lalu kemudian Taiwan, Myanmar, lalu kemudian persoalan perdagangan orang, transnational crime, dan begitu banyak masih di antara ASEAN. Itu hal-hal yang harus diselesaikan gitu. Tetapi tidak berarti meniadakan kemampuan ASEAN sebagai sebuah wilayah yang aman. Gitu. Ini tadi kita bicara ASEAN jadi jangkar perdamaian. Lihat saja ketika Valen bicara soal seremonialnya, saya rasa cukup memperlihatkan bahwa ini sebuah daya atau sebuah kekuatan gitu. Dan mungkin tidak heran juga kalau di Indonesia, karena G20 aja sukses seperti itu, apalagi untuk ASEAN dalam pertemuan, dalam konteks seremonial pertemuannya. Tapi bisakah kemewahan itu juga mencerminkan hal yang sama Bang Don untuk kekuatan ASEAN? Ya, sangat diharapkan bahwa itu akan menjadi kekuatan nyata. Kata-kata Pak Jokowi adalah work the talk. Jadi itu harus menjadi kekuatan nyata, bukan hanya ngomong-ngomong. Kalau bahasa gaulnya bukan ngemeng-ngemeng gitu kan. Ini harus betul-betul menjadi kekuatan nyata. Dan saya rasa kalau kita lihat track record Pak Jokowi selalu ingin yang praktis, pragmatis, nyata, jangan hanya ngomong-ngomong, jangan hanya bicara gitu. Itulah yang harusnya membawa kita kepada sebuah kawasan ASEAN yang kuat. Yang kemudian nyata hasilnya bagi Valen, nyata hasilnya bagi saya, nyata hasilnya bagi publik. Dan untuk hal-hal seperti itu kan orang tidak boleh bicara soal ASEAN itu apa sih, jauh gitu urusannya. Enggak, sekarang connectivity yang dekat, lalu kemudian hubungan ekonomi yang sangat dekat, ya semua langsung bisa terasa pengaruhnya. Apa yang terjadi di Singapura kita ikut rasakan, apa yang terjadi di Thailand sudah bisa kita rasakan sebagai sebuah kawasan. Perang Ukraina aja kita sudah ikut rasakan. Jadi borderless di dalam ASEAN itu sendiri. Itu iya, kalau lihat seperti ini, kita lagi tidak bisa lagi berpikir urusan-urusan global itu sebagai sebuah urusan yang jauh dari urusan kita gitu. Ini tapi urusan Bang kita. Don, kalau di editorial waspadai rivalitas global, apa yang paling harus diwaspadai?
Ya, karena gini, ASEAN ini kan sebetulnya wilayah yang dianggap seksi. Walaupun kadang-kadang orang selalu bilang, nggak terlalu bermakna begitu. Tetapi coba, Cina itu melihat, karena orientasi dia lebih pada ekonomi, di sini ada 700 juta penduduk kawasan ini. Cina sangat berkepentingan untuk itu. Lalu kemudian Amerika, ini sekutu tradisional sebetulnya. Sudah puluhan tahun berhubungan dengan urusan Indo-Pasifik, lalu kemudian melihat kawasan ASEAN ini ada di sekitar situ. Dan biasa, Amerika kan datang dengan hegemoni keamanan kan. Kalau kita lihat seperti itu, makanya dia merasa bahwa selain ekonomi, ya dia ingin juga mempunyai pengaruh. Dan pengaruhnya itu kan melalui negara-negara kaya seperti Jepang, lalu kemudian Korea. Dua negara besar yang ada di sini yang juga punya pengaruh ekonomi yang besar untuk ASEAN sebetulnya, termasuk Indonesia. Jadi kalau lihat seperti ini, dia itu seksi di mata kekuatan global, ya makanya menjadi rebutan, Amerika pengaruh. Diperebutkan. Kita sebagai pemimpin ASEAN saat ini, ada Amerika Serikat, ada Cina. Seperti apa harusnya kepemimpinan Indonesia ini, Bang Don? Ya, kita kan selalu bilang politik bebas aktif kan, mengambil jarak yang sama gitu. Bebas aktif tidak harus tanpa identitas, walaupun itu kemudian menjadi the ASEAN Matters. Karena selama ini kan orang selalu berpikir, yang begitu itu apa gunanya? Yuk keluarkan deklarasi juga tidak ada gunanya. Tetapi faktanya adalah bahwa kalau saat ini kita aman, kalau saat ini ekonomi kita masih bertumbuh, itu berarti sesuatu bekerja gitu kira-kira ya. Itu berarti kawasan ini bekerja untuk keamanan kita juga gitu. Artinya kita lihat ada hasilnya. Jadi kita tidak bisa lihat sebagai sesuatu yang karena cuma segitu, ini tidak ada apa-apanya. Jangan salah gitu. Dulu orang bilang ada yang mempertanyakan does ASEAN matters. Apakah ASEAN ini punya pengaruh, punya peran di kawasan ini, Bang Don? Karena ada keterbatasan-keterbatasan, misalnya tidak boleh intervensi. Jadi pertanyaan itu sudah nggak relevan lagi dong sekarang? Ya menurut saya pertanyaan tetap relevan, pasti gitu. Cuman kita lihat hasilnya saja gitu. Kita masih bisa menikmati. Ya tentu akan ada asumsi bahwa kalau kita lebih aktif, tidak seperti itu, kita mungkin lebih menikmatinya lagi. Ini kan hipotetik gitu. Kalau lihat hal-hal seperti itu. Tetapi persoalan-persoalan global dan persoalan-persoalan regional kan tidak bisa diselesaikan dalam waktu sangat pendek. 1-2 tahun Jadi 1-2 tahun, 1-2 hari apalagi kita bicara soal Myanmar. Kok masih begini? Ya kita tunggu dan selesaikan. Perlu waktu. Kita ya Ukraine aja orang berpikir nanti 2 bulan ini perang selesai. Tapi ternyata sampai sekarang. Kalau begitu Bang Don, pemirsa kita saksikan ini dia editorial media Indonesia hari ini. Di tengah kondisi dunia yang penuh konflik dan ketidakpastian perekonomian, Presiden Joko Widodo berharap ASEAN menjadi jangkar demi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ASEAN diharapkan tidak cawe-cawe dalam rivalitas global agar Perserikatan Bangsa ASEAN bisa menjadi penetral dan rumah aman bagi dunia. Akan tetapi, ASEAN juga bukan menjadi kelompok pasif. Sebab ASEAN diarahkan supaya mengajak seluruh pihak untuk turut menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Ibarat pepatah, 2 gajah bertarung pelanduk mati di tengah. Bila negara besar tengah konflik, tentunya negara yang lebih kecil yang terjepit. Pepatah itu seakan menggambarkan kekhawatiran Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan pentingnya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi kawasan. Perdamaian dan inklusivitas adalah kunci untuk mengantarkan ASEAN ke masa depan lebih baik. Target agar ASEAN menjadi epicentrum pertumbuhan dunia tentu mensyaratkan stabilitas dan keamanan di kawasan. Melihat kondisi geopolitik saat ini, membuat kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali menjadi relevan. Diplomasi yang mendasari pidato proklamator Bung Hatta mendayung antara 2 karang pada 1948, di mana kala itu dunia terbagi atas blok barat dan timur, dan Indonesia
memilih untuk tidak berpihak di antara kedua kekuatan untuk tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan menjadi subjek dalam menentukan sikap. Pertemuan tingkat tinggi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada tahun ini juga dihadiri perwakilan 3 negara besar dunia, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Di hadapan delegasi Rusia yang dipimpin Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden Kamala Harris, dan delegasi Republik Rakyat Tiongkok Perdana Menteri Li Qiang. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya untuk tidak menciptakan perang dan konflik baru. Kehadiran petinggi ketiga negara menjadi penting karena saat ini sedang berlangsung sengketa peta baru Tiongkok, invasi Rusia ke Ukraina, dan posisi Amerika Serikat selaku penentang utama invasi. Invasi berkepanjangan di Ukraina juga telah berpengaruh negara lain, termasuk ke Indonesia yang berjarak lebih dari 9.000 km. Untuk konteks negara Asia Tenggara juga tengah diterpa sejumlah kemelut seperti isu semenanjung Korea hingga Laut Cina Selatan. Selain itu, situasi di Myanmar yang semakin memburuk. Lalu, lebih dari 1 juta warga Rohingya masih berada di kamp pengungsian di Bangladesh dalam kondisi memprihatinkan. Sejumlah organisasi non-pemerintah dari luar forum KTT juga mempertanyakan komitmen negara-negara ASEAN terhadap penanganan praktik korupsi dan perlindungan bagi pekerja migran. Selain itu, kehidupan demokrasi di ASEAN juga dianggap sedang dalam ancaman sebab kebebasan masyarakat sipil yang kian menyempit. Ketimpangan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, kekerasan terhadap perempuan, dan ketidakadilan dihadapi sebagian besar rakyat di kawasan Asia Tenggara. Kondisi menurunnya demokrasi di Asia Tenggara juga diungkap dalam sebuah artikel di The Economist pada 31 Agustus. Penulis artikel antara lain menyoroti adalah praktik politik dinasti, di mana Presiden Joko Widodo dianggap memelihara politik dinasti dengan kehadiran putra dan menantunya dalam kancah politik. Visi menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan tentu harus didukung, sepanjang bisa mengalir hingga ke akar rumput paling bawah, bukan hanya bagi kalangan berdasi. Perdamaian dunia tentu dibutuhkan, asalkan bukan berdamai dengan pelaku korupsi dan tindak kekerasan. Diplomasi jangan sekadar menjadi basa-basi di tingkat tinggi yang cuma bisa menjadi tontonan oleh rakyat kecil. KTT ke-43 ASEAN di Jakarta yang berakhir kemarin harus efektif diimplementasikan guna mengakselerasi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan berperan penting dalam percaturan politik, ekonomi, dan keamanan global. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda melalui telepon interaktif kami di nomor 021-583-99100. Editorial Media Indonesia masih akan hadir untuk Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, untuk membahas tema editorial kita hari ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Evi Fitriani. Bu Evi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valen, selamat pagi pemirsa. Pagi Bu Evi. Bu Evi, kita lihat sekarang ini yang ada di depan mata di atas meja ASEAN ini ada permasalahan Myanmar, sebutlah satu contoh seperti itu. Yang selalu jadi pembahasan adalah terkait ada kebijakan non-intervensi yang harus diterapkan ASEAN. Kalau seperti ini, patut tidak kita bertanya apakah ASEAN bisa tunjukkan taringnya di hari yang sekarang ini, Bu Evi? Masalahnya dua. ASEAN itu sejak didirikan memang tidak bertujuan untuk mengintervensi suatu negara. Jadi beda dengan regional institution seperti Uni Eropa, ASEAN tuh memang sejak awal kalau lihat di perjanjian Bangkok dan ASEAN Charter, memang tujuannya bukan untuk mendisiplinkan negara, tujuannya dua ASEAN itu, stabilitas kawasan dan kemakmuran. Nah itu yang memang harus mungkin bahwa ASEAN tidak punya, dalam tanda kutip ya, tidak punya hak dan tidak punya power untuk intervensi suatu negara gitu.
Jadi intervensi itu norma yang mungkin dipakai oleh Barat. Nah, sekarang masalahnya kita juga nggak mau kalau suatu kawasan ada negara yang seperti itu dan akhirnya menimbulkan masalah keamanan regional, ya kan? Jadi mau nggak mau ASEAN tetap harus dalam tanda kutip ya membantu Myanmar menstabilkan negaranya agar juga tidak menimbulkan masalah keamanan regional. Bu Nah, Evi? itu yang pertama. Yang kedua, intervensi itu jangan dikatakan intervensi jangan dibilang sebagai suatu yang langsung yang dianggap Barat mengasih tahu Myanmar apa yang dilakukan. Intervensi juga bisa dilakukan dengan menolong atau membantu dan itu sudah dilakukan ASEAN gitu loh. Oke, Bu Evi, jadi kalau mau mencapai stabilitas kawasan, walaupun ada konflik-konflik internal di berbagai negara yang ada di dalam ASEAN, tapi ada dampaknya juga untuk negara anggota ASEAN yang lain, itu hanya bisa dilakukan dengan memberikan pertolongan, begitu Ibu Evi? Iya, itu mekanisme ASEAN seperti itu ASEAN Way. Jadi yang dilakukan ASEAN adalah apa yang ASEAN bisa lakukan untuk Myanmar. Jadi itu, nah itu satu. Yang kedua, sebetulnya kata intervensi itu juga sudah terkalibrasi ya. Karena di dalam closed door, kalau mereka bertemu, ditanya kok ASEAN para pejabat Myanmar itu ditanya kok oleh para pejabat ASEAN, kenapa terjadi ini? Ada apa sih sebetulnya? Bagaimana kami menolong kamu gitu? Jadi ASEAN Way itu tidak menggunakan corong media atau megafon diplomasi mendiskreditkan, memberikan sanksi, lalu men-shame and name, itu malah nggak efektif. Yang dilakukan ASEAN adalah ngomong kepada junta militer, ngomong. Itu sebetulnya udah ada kutip ya, itu sebetulnya udah intervensi juga. Tapi nggak perlu media tahu gitu, nggak perlu harus digembar-gemborkan. Oke, Nah, Bu itu Evi, sudah terjadi. Oke, satu lagi tadi Anda juga menyebutkan tujuannya adalah juga untuk memastikan atau mengupayakan soal kemakmuran. Sekarang kita lihat kemarin ada Amerika Serikat, ada juga Cina di KTT ASEAN. Indonesia harus seperti apa dalam menghadapi Amerika Serikat dan juga Cina? Persaingan Amerika dan Indo-Cina kan memang sudah dalam tanda kutip ya mengganggu stabilitas kawasan dan pertumbuhan ekonomi karena mereka saling kunci lah istilahnya ya. Dan sebetulnya tapi dalam upaya persaingan mereka tuh sebenarnya menawarkan skema-skema. Misalnya Cina menawarkan BRI ya kan, dan Cina bahkan sedang menawarkan upgrading tuh perjanjian perdagangan ASEAN China Free Trade Agreement itu sedang mau di-upgrade. Jadi sebetulnya Cina menawarkan insentif-insentif ekonomi juga untuk ASEAN, membantu pertumbuhan ASEAN. Sementara Amerika kepada beberapa sekutu utamanya, misalnya Singapura, Filipina, dan Vietnam sekarang juga menawarkan banyak ekonomi, tapi nggak ke ASEAN, ke negara-negara khusus. Nah, baru kemarin ketika melancarkan Indo-Pacific Strategy, Amerika akhirnya melihat ASEAN mengatakan, percuma kamu melakukan itu kalau kamu juga tidak memberikan insentif ekonomi. Akhirnya Amerika meluncurkan yang disebut IPF, Indo-Pacific Economic Forum. Tapi kok dilihat itu juga tidak memberikan suatu yang insentif pembangunan bagi ASEAN gitu. Jadi saya pikir kita bisa memanfaatkan sebetulnya persaingan mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Baik kalau begitu. Terima kasih Ibu Evi Fitriandi, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro TV. Bang Don, tadi ada timbang-menimbang. Harus ada yang menguntungkan juga untuk ASEAN. Kemarin kita lihat ada China, ada Tiongkok, dekat juga dengan ASEAN, ada juga Amerika Serikat. Yang satu membawa isu geopolitik, yang satu membawa isu geoekonomi. Kalau Bang Don melihat ini Indonesia harus seperti apa? Ya tadi Ibu Evi mengatakan kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebetulnya. Jadi kita kiri kanan oke gitu sebetulnya untuk bisa dapatkan kepentingan atau dapatkan dukungan ekonomi terutama untuk kesejahteraan atau untuk apapun lah untuk Indonesia. Memang menarik untuk melihat. Kadang-kadang kan kita selalu berpikir mau intervensi. Ya itu enak gitu. Orang mungkin susah mengendalikan diri untuk tidak intervensi gitu. Tetapi justru kekuatan ASEAN adalah justru di kerjasama internalnya. Itu gimana sih menegur, ya kalau kita kritik teman begitu di sama ASEAN ya. Kalau kita kritik sebagai teman, beda kan kita mengkritik orang sebagai musuh kan. Kalau lihat gitu Valen. Tapi yang menarik adalah bahwa bagaimana kepentingan atau posisi ASEAN ini seksi gitu menurut saya mungkin bisa dilihat dari bahasa yang diungkap oleh Perdana Menteri Cina, Li Qiang, yang menyebut kita ini semua ada di Asia. ASEAN itu ada di Asia.
Cina itu ada di Asia. Asia itu jadi rumah kita bersama. Dan yang menarik juga saya baca tulisan Perdana Menteri Jepang misalnya di Kompas yang kemarin gitu. Ya. Dia mengatakan bahwa kita punya hubungan yang panjang. ASEAN dan Jepang itu 50 tahun. Dan kita punya hubungan ekonomi, kita punya hubungan dagang dan investasi. Tetapi dia merasa bahwa kita harus lebih dari itu. Tetapi juga menjadi sahabat sejati dari hati ke hati. Kira-kira begitu. Lalu kemudian kalau kita mau tahu bagaimana kawasan ini harus menjadi kawasan yang damai, itu lihat dari statement Jokowi. Harus ada cooperation habit. Jadi bukan hegemoni gitu. Biasanya bukan kerjasama. Ya, kecenderungan untuk subordinasi atau supremasi gitu. Tetapi harus ada habit kerjasama. Sebetulnya kan kalau kita dengar atau simak pidato Perdana Menteri Cina, dia hanya mau mengatakan kita satu rumah nih, kita punya rumah yang ini jadi rumah yang sama. Ya sebetulnya dia mengatakan Amerika itu terlalu jauh. Iya kira-kira gitu. Tapi Amerika juga punya hubungan yang secara nasional sudah lama di sini. Dia merasa bahwa Amerika bisa memberikan dukungan untuk kemajuan ekonomi dan juga keamanan dan seterusnya. Cuman itu tadi kembali lagi bahwa posisi kita ya posisi non-intervensi seperti itu. Non-intervensi. Iya. Bang Don, tapi apakah sense of belonging seperti itu dimiliki juga antara ASEAN dan Amerika? Ya tentu dalam kadar yang berbeda ya. Dalam kadar yang berbeda. Karena negara ASEAN juga punya kepentingan. Dia kan punya hubungan bilateral dengan Amerika seperti apa, hubungan dengan bilateral dengan Cina seperti apa. Kita juga demikian gitu. Kalau lihat seperti itu ya tidak ada hal yang persis sama. Tetapi kalau dengar bahasa Perdana Menteri Cina, kemudian Perdana Menteri Jepang, lalu kemudian kita lihat Presiden Korea, lalu kemudian Presiden Jokowi, kita bisa yakin bahwa orang ini menyelami statuta atau prinsip negara ASEAN yang non-intervensi tadi itu. Sekali lagi ini dingin, ini tidak tampak seperti agresif, juga mungkin tidak populer. Tetapi ini kenyataannya. Kalau kita sekarang merasa lebih aman, lebih nyaman, ekonomi bisa tumbuh, ekonomi kawasan bisa tumbuh, itu sudah produktif sebetulnya hubungan seperti ini. Jadi sudah produktif. Bang Don, kita bahas Cina terlebih dahulu. Bang Don, kita punya sense of belonging sesama negara yang ada di Asia. Itu tersebut di dalam beberapa kalimat dari Perdana Menteri Cina. Ada banyak sekali yang sudah menyampaikan. Tapi kalau sejauh ini kita lihat, kita punya konflik juga kok dengan Cina. Ada Laut Cina Selatan seperti apa Bang Don? Ya memang ini menjadi hotspot yang sebetulnya juga umum sudah tahu. Apalagi Cina punya atau mengeluarkan peta baru, standar peta baru tentang Cina. Yang kemudian menjadi diklaim oleh sejumlah negara di Asia bahkan. India, lalu kemudian Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, karena itu soal batas laut Cina Selatan. Dengan kita itu problemnya sudah diprotes oleh Menteri Luar Negeri, itu soal laut yang kita sebut sebagai Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara itu adalah laut Cina Selatan gitu, yang kemudian oleh peta baru Cina itu membawa sebagian wilayah kita itu zona ekonomi eksklusif itu masuk ke dalam wilayah Cina gitu. Nah, itu diprotes. Itu padahal UNCLOS sudah mengatakan bahwa itu adalah wilayah zona eksklusif ekonominya Indonesia. Jadi itu problem-problem Laut Cina Selatan ini adalah problem-problem besar. Cuman memang menjadi menarik. Saya tidak melihat ada komunike yang mengecam Cina secara resmi di KTT ASEAN. Hanya di situ dinyatakan secara umum untuk mengatakan bahwa harus patuh pada hukum internasional, termasuk hukum laut internasional. Dan itu Presiden Jokowi yang menyampaikan. Iya, dan itu menurut saya itu diarahkan ke Cina gitu kira-kira. Tapi Bang Don, dengan dinamika yang seperti itu sama dengan mengganggu stabilitas kawasan yang ada di ASEAN kan Bang Don? Ya tentu ini adalah potensi gangguan. Dan ini kan soal lama sebetulnya Valen. Bukan soal baru, sudah lama sekali. Saya ikuti KTT ASEAN yang ke-22 atau 21 di Phnom Penh. Pada waktu itu Pak SBY ya, orang lalu bicara soal Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Dan sekarang bagaimana Code of Conduct itu bisa dilaksanakan. Orang selalu bicara bahwa itu kawasan, mana kawasan bersama, mana kawasan zona ekonomi eksklusif. Lalu kemudian, karena ini adalah jalur perdagangan triliunan dolar. Jadi itu sangat besar. Dan kalau biasanya kan siapa yang menguasai jalur perdagangan,
kan dia yang diuntungkan. Dan orang selalu berpikir ini harus diselesaikan. Tetapi kapan diselesaikan dan bagaimana itu diselesaikan ya kita sebenarnya tunggu gitu. Atau banyak orang yang menunggu supaya itu diselesaikan dengan baik gitu lah. Dan ASEAN juga ditunggu ya Bang Don ya. Apa hasilnya kalau seputar Laut Cina Selatan ini. Bang Don, pemirsa kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan terima ada beberapa penelpon yang akan mengomentari apa editorial kita hari ini. Yang pertama ada Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra. Selamat Silakan, pagi, Bu Indra. Pak Valencia, Melvinsi, dan Bung Don Bosco Selamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Wah, judulnya asik banget. Waspadai rivalitas global. Nah, kalau rival itu konotasinya udah berarti lawan ya Mbak Mel. Nah, kenapa tidak kita ubah cara pandangnya? Bukan lawan, tapi kawan. Begitu. Jadi bisa maju bersama-sama. Nah, perbedaan itu suatu keniscayaan. Nah, tapi kalau perbedaan itu dikelola secara baik, maka akan jadi sinergitas dalam melangkah untuk bersama-sama menuju kemajuan dan kemakmuran. Internal sendiri, antar negara ASEAN tentunya harus ada kerjasama yang baik, transparansi, sehingga masing-masing bisa tadi dikatakan merasa di rumah sendiri, begitu. Nah, lalu tentu saja semangat untuk bersama-sama menuju kemakmuran bersama. Nah, ini jadi menurut Ibu Indra harusnya kawan bukan lawan ya Ibu ya? Iya, karena biasanya dianggap negara kecil pasti diapakan saja diam. Nah, kita tunjukkan bahwa kita ini negara besar juga. Tidak hanya untuk membangun Mbak Mel. Nah, pembuangan juga lihat. Masa mau dijadikan pembuangan limbah elektromagnet itu dari Jepang, kemudian limbah-limbah nuklir. Nah, negara-negara yang dianggap diam saja ini ayo bicara. Tuh, ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Indra untuk pendapat dan komentarnya pagi hari ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya pemirsa ada Bapak Yunus Luat dari Tanjung Seler. Selamat pagi Pak Yunus. Silahkan Pak Yunus. Selamat pagi Ibu Kania dan Bapak Selamun. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Singkat kami mau sampaikan pendapat terkait waspadai rivalitas global. Memang harus kita wajib mewaspadai adanya rivalitas global. Dan pertama, mohon izin saya pribadi atas nama warga masyarakat pelosok Kalimantan Utara menyampaikan ucapan selamat dan sukses untuk yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo,
yang sudah miliki gagasan, tekad niat agar ASEAN ini bisa menjadi jangkar utama demi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi. Dan kita ketahui tergambar bahwa perdamaian dan inklusivitas ini menjadi suatu model yang terbaik. Memang kita harus menjaga Indonesia ini tetap utuhlah kita, janganlah kita di dalam tidak satu hati, karena kita ibarat berada di tengah-tengah negara maju, tetapi kita juga akan menuju ke negara maju, dan saat-saat ini itu sudah perjalanan. Maka prinsip utama adalah jaga kedamaian di Indonesia, dan mari kita satu hati untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus untuk komentar Anda pagi hari ini. Selanjutnya pemirsa ada Bapak Priyatna dari Serang, Banten. Selamat pagi Pak Priyatna, silakan. Selamat pagi, Metro TV. Pagi Pak, silakan. Saya ada dua data yang bisa disampaikan soal kawasan nasional. Indonesia ini termasuk ranking nomor 1 GDP-nya di kawasan ASEAN. Cuman pendapatan per kita per tahunnya masih ranking 5 di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Ada sesuatu yang memang, apakah ini menunjukkan bahwa GDP lebih tertinggi, namun per kapita kita per tahun masih di bawah nomor 5 di ASEAN. Jadi kalau bicara secara negara Indonesia bisa menghadapi rivalitas global, apa ukurannya gitu? Kalau bicara per kapita saja kita masih nomor 5, ranking 5 itu. Baik, ini jadi PR juga untuk ASEAN. Nanti kita akan bahas juga dengan Bang Don. Terima kasih Pak Priyatna untuk komentar Anda pagi hari ini. Bang Don, ini yang jadi pertanyaan juga, kalau ada beberapa orang yang menyebutkan ada beberapa hotspot, ada beberapa calon masalah di dalam kawasan ASEAN ini, termasuk salah satunya adalah soal ketimpangan ekonomi. Menurut Bang Don sejauh ini? Ya itu tentu ada progres? Itu terlihat. Tentu proses untuk bisa membuat ketimpangan makin berkurang itu harus dilakukan. Kan problem kita sekarang ini, orang mulai berpikir apakah Indonesia atau kawasan ASEAN itu akan terjebak dalam middle income trap. Singapura kan sudah keluar dari situ, tetapi negara-negara seperti kita kan sedang berusaha untuk bisa keluar dari situ, termasuk Thailand dan seterusnya. Disitulah kemudian upaya yang orang selalu dengar, Indonesia Emas 2045 kan, yang sekarang sedang diupayakan. Apakah kita berhasil atau tidak, itu tergantung pada kepemimpinan berikutnya. Tetapi kembali lagi soal posisi kita supaya jadi jangkar. Kan Jokowi sudah mengatakan, Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa kita itu harus menjadi jangkar perdamaian. Saya kira sebagai negara terbesar dan tanda kutip sebagai pemimpin di ASEAN begitu, itu statement ini menurut saya statement yang kuat untuk memperlihatkan bahwa kita tidak boleh menjadi negara yang lemah. Kita tidak bisa menjadi negara yang kemudian yes ke sebelah, kemudian no ke sebelah, lalu kemudian kita ikut dalam proses konflik gitu. Makanya kan cara berpikirnya adalah jadi jangkar perdamaian. Jadi jangkar perdamaian seperti ini, itu berarti itu mengandaikan bahwa kita harus menjadi sebuah kekuatan. Dan Indonesia sebenarnya mulai diperhitungkan. Secara ekonomi, kawasan ASEAN itu kan punya PDB kira-kira hampir 4 triliun. Itu sebuah PDB yang besar, penduduk dengan 700 juta, Cina 17 triliun. Kalau lihat seperti ini, hubungan ketergantungan itu sangat produktif secara ekonomi gitu. Maka kepentingan kita adalah membuat kawasan ini aman, nyaman, stabil. Makanya ketika orang bicara tentang nanti ada blok militer atau blok pertahanan misalnya Amerika gitu. Amerika juga tahu susah untuk membuat ASEAN seperti itu gitu. Makanya kan kerjasamanya itu adalah kerjasama ASEAN itu Indo-Pasifik. Indo-Pasifik yang kemudian kita tahu di situ ada Jepang, di situ ada Korea, lalu kemudian ada Amerika, lalu kemudian kita berpikir bahwa
Ya, selalu berharap bahwa ini utamakan untuk kemakmuran, bukan untuk kepentingan pertahanan dan bukan untuk kepentingan politik. Kan itu kan gagasan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam KTT kali ini. Dulu Bung Hatta bilang Bang Don harus mendayung, seperti mendayung antara dua karang. Ya. Indonesia hari ini seperti itu tidak? Sejauh ini kalau kita lihat ya, kalau kita ikuti perkembangan misalnya paling tidak apa yang dibuat oleh atau manuver diplomasi yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri mulai dari Pak Ali Alatas sampai sekarang Ibu Retno, kita itu punya kekuatan yang cukup. Sebetulnya kalau gini, baru kita merasa kita itu dihitung kalau kita ada di beberapa forum internasional. Kita ikuti pertemuan itu, kita lihat bagaimana presiden dihargai di tempat itu, bagaimana kemudian diplomat-diplomat kita lebih mudah menyelesaikan persoalan-persoalan di kancah internasional. Kita baru lihat bahwa oh, kita itu sudah makin dihitung gitu. Kita itu sudah makin dihitung. Ya, saya tahu ada presiden yang meragukan pada saat-saat awal ketika Presiden Jokowi menjadi presiden, apakah juga akan representatif untuk mewakili Indonesia. Faktanya kita lihat bagaimana misalnya sikap atau gestur politik atau gestur pribadi personal yang diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpin negara G20 kepada Presiden Jokowi, kemudian G7, lalu kemudian pertemuan G20 di Bali, lalu kemudian sekarang ASEAN makin memperkuat jaringannya. Misalnya kali ini menghadirkan juga India yang sekarang jadi ketua G20, lalu kemudian Bangladesh, saya lupa, yang kemudian mewakili Asia Selatan, lalu kemudian ada juga wakil dari Pasifik yang ikut dalam pertemuan itu. Artinya apa? Kita memperluas network itu untuk kemudian memahami kita, lalu kemudian kita juga memahami mereka begitu. Lalu kemudian kita juga memperluas dialog ASEAN, misalnya ASEAN Plus 3 yang sekarang lagi rame gitu. Kemudian ASEAN dengan Asia Timur. Ya, itu hal-hal yang kelihatannya sebagai progres yang memperlihatkan bagaimana politik kita merangkul tadi itu. Gampang dan mudah untuk mencari popularitas dengan misalnya berpihak begitu. Tapi apa itu yang diperlukan gitu. Bu Indra tadi bilang kalau rival berarti artinya lawan. Betul. Kecenderungannya mungkin menjadi lawan. Ya. Bagaimana kalau diganti dari lawan menjadi kawan? Sejauh ini kita semua berkawan kan, Bang? Sebetulnya mengolah hubungan itu jadi kawan yang produktif untuk kepentingan kita gitu, untuk kepentingan kemajuan ekonomi, untuk kepentingan hubungan people to people yang baik gitu dan yang mudah gitu. Itu hal-hal yang sebetulnya bisa diambil dari hubungan ini. Cuman kan kita tidak bisa menyangkal misalnya kekuatan Amerika yang cenderung hegemonik untuk pertahanan. Kekuatan Cina yang cenderung hegemonik untuk ekonomi. Kan pikiran hubungan ekonomi kan persoalannya kamu mengeruk banyak dari saya atau saya dapat dari kamu lebih banyak. Kan itu ceritanya. Hanya seputar itu saja? Seputar itu kalau urusan itu gitu. Cina sudah menjanjikan, ASEAN kami dalam 5 tahun ini membutuhkan membelanjakan 150 miliar dolar untuk beli bahan makanan. Bayangkan menyediakan sebegitu dari ASEAN itu sebetulnya lebih dari cukup untuk membuat petani kita bisa maju gitu. Cuman apakah kita sampai serius untuk begitu atau hanya diambil keuntungannya oleh Thailand yang kekuatan pertaniannya sangat bagus. Sekarang coba bicara, jangan bicara jauh-jauh. Durian Musangking aja menjadi primadona ekspor dari Malaysia ke Cina dan berapa miliar orang kan yang makan di Cina. Dan itu bentuk karena ini berkawan. Ya, karena berkawan gitu. Jadi kalau lihat seperti ini ada hegemoni seperti itu, tetapi kita jangan sampai kejepit gitu. Harus ambil bagian dan ambil untung. Dan Indonesia itu negara yang besar. Berkali-kali dipidatokan oleh Jokowi supaya tidak minder. Negara kita ini negara besar sebetulnya. Jadi untungnya harus lebih besar lagi. Kalau orang pergi ke luar negeri baru akan tahu bahwa kita itu negara besar. Oke. Bang Don, pemirsa jangan kemana-mana. Editorial Media Indonesia akan kembali hadir untuk Anda usai jeda. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Bersama saya masih ada Bang Don Bosco Slamun. Bang Don, ini kan tema yang diangkat tahun ini, ASEAN Matters. Epicentrum of Growth. Apakah itu bisa kita wujudkan nanti Bang Don dari ASEAN inilah tumbuh semuanya? Ya, kita harus lihat bagaimana situasi di luar kita. Tadi kita sudah sebut PDB ASEAN.
PDB ASEAN itu kalau lihat datanya adalah 3,62 triliun dolar. Lalu kemudian Cina itu PDB-nya hampir 18 triliun US dollar atau 17,96 triliun. Lalu kemudian ada Jepang 4,23 triliun. Ada Korea 1,66 triliun. Kalau kita lihat ini kan gajah di sekitar kita itu besar gitu. Besar. Belum lagi kalau kita bicara soal Indo-Pasifik yang kemudian ditambah Amerika kan di luar Jepang sama Korea. Kalau kita lihat ini kan kawasan yang dikelilingi oleh sebuah prospek atau kawasan ekonomi yang besar. Dan itu juga berarti sebuah prospek kerjasama ekonomi yang besar. Ketika ASEAN atau dalam tema kita dalam menjadi epicentrum of growth, sebetulnya ini menjadi relevan. Paling tidak kalau bukan sekarang, kita pikirkan ini sangat serius gitu. You jangan pikir terlalu jauh untuk maju atau untuk kemudian kerjasama ekonomi. Di sekitarmu ada negara-negara tetangga yang sangat besar yang kalau kita bisa menjalin hubungan yang baik itu bisa produktif. Katanya tadi harus dari hati ke hati. Iya. Itu bisa Bang Don memangnya kerjasama dari hati ke hati. Iya, tadi kalau kita lihat ya mungkin tulisan PM Jepang lalu kemudian statement PM Cina Li Qiang bahwa kita itu punya rumah bersama mungkin bisa dilihat sebagai basa-basi diplomatik. Tetapi kalau kita lihat bagaimana connectivity Asia itu akan berkembang ke depan, lalu connectivity ini kemudian menjadi sangat produktif untuk hubungan people to people, rasa-rasanya statement ini akan mendapatkan tempatnya gitu. Oke, jadi statement dari hati ke hati ini nanti bisa punya tempat. Asia rumah kita bersama. Asia rumah kita bersama jadi ada tempatnya ASEAN juga. rumah kita bersama juga. ASEAN juga rumah kita bersama, nanti bisa terwujud epicentrum of growth ya Bang Don. Bang Don, kalau kita lihat juga yang tidak kalah penting, yang selalu dibahas Bang Don, singkat saja, ini terkait dari Indo-Pasifik. Ya. Mengapa ini sampai sekarang masih penting? Ya nyatanya tadi saya tidak ingat angka yang disebut oleh Presiden Jokowi tentang kerjasama, investasinya seperti apa, tapi itu miliaran dolar. Ini kan soal nikel, soal beberapa kekayaan alam kita gitu. Soal nikel itu spesifik untuk Indonesia, itu mobil listrik dan seterusnya. Itu spesifik untuk kita gitu. Jadi kalau kita lihat ini bukan sebuah kesia-siaan hubungan itu. Kembali lagi bagaimana menggali benefit dari hubungan ini. Kalau kita mampu menggali itu akan sangat bagus. Tapi menggali dalam posisi kesetaraan. Apa yang disebut oleh Presiden Jokowi sebagai cooperation habit. Kalau dalam work the talk. Ya, work the talk. Kalau semua itu bisa jalan, ya sedikit atau banyak ini akan ada faedahnya. Jadi kita jangan melihat ini sekedar sebuah pertemuan basa-basi. Kalau kita lihat faktanya hubungan kita sejauh ini dan situasi kita seperti sekarang, kita tidak bisa memisahkan bahwa karena ASEAN seperti ini maka kita seperti ini. Jadi hubungan itu ya besar atau tidak, tapi situasi kita, keberadaan kita seperti ini karena faktor A, B, C, D, E termasuk ASEAN tadi. Jadi ada jawabannya ya Bang Don ya, mengapa ASEAN penting, Indo-Pasifik juga penting, dan itu semuanya dibahas di KTT ke-43 ASEAN. Bang Don, terima kasih hari ini, pagi ini sudah ada di Editorial Media Indonesia. Sama-sama, Pak. Pemirsa, KTT ke-43 ASEAN di Jakarta yang berakhir kemarin, kesepakatannya harus efektif diimplementasikan demi mengakselerasi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan juga berperan penting dalam pencaturan politik, ekonomi, dan keamanan global. Demikian Editorial Media Indonesia hari ini. Akhir kata saya Valencia Melvinsi. Berterima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.